Di kaki Gunung Fuji, raksasa tidur yang sunyi. Aokigahara. Lautan pohon. Keindahannya tak terbantahkan. Sinar matahari berjuang menembus kanopi yang lebat. Cabang-cabang yang bengkok, keriput dan kuno, menjangkau seperti jari-jari kerangka. Udara terasa berat, tebal dengan aroma jarum pinus dan tanah lembab. Ada keheningan di sini, ketenangan yang menegangkan yang tampaknya meredam dunia luar. Angin berbisik melalui pepohonan, membawa hawa dingin yang menusuk tulang. Ini adalah Sefoyer Sound in Tastefut, tempat di mana keindahan dan ketenangan hidup berdampingan dengan rasa takut yang meresahkan. Keindahan Aokigahara menutupi sejarah yang gelap dan tragis. Ia dikenal sebagai hutan bunuh diri, tempat banyak orang mengakhiri hidup mereka. Alasannya kompleks, diselimuti keputusasaan dan beban yang tak terucapkan. Keterkaitan hutan dengan kematian berakar kuat dalam cerita rakyat Jepang. Beberapa percaya tempat ini dihantui oleh Yurei, roh pendendam yang mencari penghiburan atau balas dendam. Yang lain berbisik tentang iblis yang bersembunyi di bayang-bayang, memangsa mereka, rentan dan tersesat. Cerita tentang kejadian aneh dan fenomena yang tak dapat dijelaskan melekat pada Aokigahara, seperti kabut pagi. Hutan ini, yang juga dikenal sebagai lautan pohon, memiliki reputasi yang menakutkan dan misterius. Banyak yang percaya bahwa hutan ini dihuni oleh roh-roh yang tersesat, mencari jalan keluar dari kegelapan abadi. Para pendaki berbicara tentang suara-suara tanpa tubuh yang memanggil nama mereka, jejak kaki hantu yang bergema di antara pepohonan. Mereka sering merasa diawasi, seolah-olah ada mata tak terlihat yang mengintai dari balik pepohonan. Suara-suara aneh dan bisikan-bisikan samar seringkali membuat bulu kuduk merinding. Beberapa orang mengaku telah melihat sosok-sosok bayangan melayang melalui semak belukar, menghilang secepat mereka muncul. Bayangan-bayangan ini seringkali terlihat di sudut mata, membuat orang bertanya-tanya apakah mereka benar-benar melihat sesuatu, atau hanya imajinasi mereka. Salah satu legenda populer menceritakan tentang kompas yang rusak di dalam hutan. Jarumnya berputar liar, tidak dapat menemukan arah utara. Banyak yang percaya bahwa ini disebabkan oleh kekuatan magnetik yang aneh, yang membuat alat navigasi menjadi tidak berguna. Tarikan magnet bumi, terganggu oleh kekuatan tak terlihat, memikat jiwa-jiwa yang tak menaruh curiga lebih dalam ke hutan. Mereka yang tersesat seringkali merasa seolah-olah mereka ditarik oleh kekuatan yang tidak dapat dijelaskan, membuat mereka semakin jauh dari jalan keluar. Hutan ini, dengan segala misterinya, terus memikat dan menakut-nakuti mereka yang berani menjelajahinya. Sains menawarkan penjelasan yang lebih rasional untuk disorientasi yang dialami di Aokigahara. Batuan vulkanik di bawah lantai hutan mengandung kadar biji besi yang tinggi, menciptakan anomali magnetik lokal. Anomali ini dapat mengganggu kompas, membuatnya tidak berguna sebagai alat navigasi. Vegetasi yang lebat semakin menambah rasa kebingungan. Pepohonan yang tumbuh rapat, menghalangi matahari dan langit, sehingga hampir tidak mungkin untuk menentukan arah dengan navigasi langit. Bertualang ke tempat yang tidak diketahui, kisah para penjelajah. Hutan Aokigahara, yang terletak di kaki Gunung Fuji, adalah salah satu tempat yang paling misterius dan menakutkan di dunia. Hutan ini dikenal dengan nama Lautan Pohon, karena kepadatannya yang luar biasa, yang membuatnya sangat mudah tersesat di dalamnya. Terlepas dari reputasinya yang menyeramkan, Aokigahara terus menarik para penjelajah, ilmuwan, dan mereka yang mencari sekilas tentang hal yang tidak diketahui. Mereka datang dengan berbagai tujuan, dari penelitian ilmiah, hingga pencarian petualangan pribadi. Setiap langkah yang mereka ambil di dalam hutan ini, membawa mereka lebih dalam ke dalam misteri yang belum terpecahkan. Beberapa tertarik oleh sensasi terlarang, daya pikat menghadapi kegelapan yang menyelimuti hutan. Mereka merasakan adrenalin yang memuncak saat mereka menjelajahi jalan setapak yang jarang dilalui, menghadapi ketakutan mereka sendiri di setiap sudut yang gelap.
Yang lain datang untuk memberi penghormatan kepada jiwa-jiwa yang hilang, yang menemui ajal mereka di tengah pepohonan yang sunyi. Mereka membawa bunga dan doa, berharap untuk memberikan kedamaian kepada mereka yang telah pergi. Hutan ini menjadi tempat perenungan dan penghormatan, di mana keheningan berbicara lebih keras daripada kata-kata. Kisah mereka melukiskan gambaran yang jelas tentang atmosfer hutan yang menakutkan, dan rasa terisolasi yang luar biasa yang meresapi setiap langkah. Setiap cerita membawa kita lebih dekat ke dalam hati hutan, mengungkapkan lapisan demi lapisan misteri yang tersembunyi di balik pepohonan yang lebat. Mereka berbicara tentang keheningan, begitu dalam, sehingga tampaknya memperkuat detak jantung seseorang. Keheningan ini bukan hanya ketiadaan suara, tetapi juga kehadiran yang mendalam yang menyelimuti setiap sudut hutan. Ini adalah keheningan yang mengundang refleksi dan introspeksi, mengingatkan kita akan kekuatan alam yang tak terduga dan misterius. Menghadapi kegelapan, pertemuan pribadi. Saya juga merasakan tarikan Aokigahara, dorongan yang tak tertahankan untuk menghadapi kegelapan yang berada di kedalamannya. Hutan ini, yang dikenal sebagai lautan pohon, memiliki reputasi yang mendahului dirinya. Banyak cerita dan legenda yang beredar tentang tempat ini, membuatnya semakin misterius dan menakutkan. Namun, ada sesuatu yang lebih dalam yang memanggil saya, sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Saat saya melangkah melewati ambang batas hutan, terjadi pergeseran yang nyata. Suasana berubah drastis, seolah-olah saya telah memasuki dunia lain. Cahaya matahari yang sebelumnya menyinari jalan setapak, kini terhalang oleh kanopi pohon yang tebal, menciptakan bayangan yang menari-nari di tanah. Udara menjadi berat, dipenuhi energi tak terlihat, yang membuat tulang punggung saya merinding. Kabut tipis mulai menyelimuti hutan, menambah kesan misterius dan menakutkan. Setiap langkah yang saya ambil terasa seperti memasuki kedalaman yang lebih gelap dan lebih dalam. Keheningan memekakkan telinga, hanya dipecahkan oleh derak langkah kaki saya sendiri di lantai hutan. Tidak ada suara burung atau binatang lain, hanya keheningan yang menekan. Setiap derak daun di bawah kaki saya terdengar seperti gemuruh di tengah keheningan ini. Saya merasakan kehadiran di sana, mengawasi saya, meskipun saya tidak dapat melihatnya dengan mata kepala sendiri. Sensasi ini semakin kuat seiring saya melangkah lebih dalam ke dalam hutan. Rasanya seperti ada mata yang tak terlihat, yang terus mengawasi setiap gerakan saya. Itu bukanlah kehadiran jahat, tetapi kehadiran yang penuh duka. Beban tragedi yang tak terhitung jumlahnya terukir di dalam jalinan hutan. Setiap pohon, setiap daun, seolah-olah menyimpan cerita sedih yang tak terucapkan. Hutan Sinma adalah tempat di mana Kian Jul hilang, dan saya bisa sini sedang Freeman. Melampaui ketakutan dan takhayul, memahami Aokigahara. Aokigahara adalah tempat yang penuh kesedihan. Tempat di mana keputusasaan telah meninggalkan bekas yang tak terhapuskan. Tetapi ini juga merupakan tempat keindahan yang mendalam, bukti ketahanan alam, bahkan dalam menghadapi tragedi. Untuk memahami Aokigahara, kita harus melihat melampaui rasa takut dan takhayul yang menyelimutinya. Kita harus melihatnya apa adanya. Tempat kegelapan dan terang, hatama hidup dan mati saling terkait erat. Permohonan hutan yang sunyi. Melalui keheningannya, Aokigahara berbicara kepada kita. Ia mengingatkan kita tentang kerapuhan hidup, pentingnya menjangkau mereka yang sedang berjuang, dan perlunya mematahkan stigma seputar kesehatan mental. Ia menantang kita untuk menghadapi kematian kita sendiri, untuk menemukan makna dan tujuan dalam dunia yang seringkali terasa dingin dan tak kenal ampun. Aokigahara, tempat untuk refleksi, bukan ketakutan. Aokigahara bukanlah tempat yang harus ditakuti, tetapi tempat yang harus dihormati. Ini adalah tempat untuk refleksi, untuk introspeksi, dan untuk menghormati kenangan mereka yang telah hilang. Ini adalah pengingat bahwa bahkan di tempat yang paling gelap sekalipun, harapan masih bisa mekar.
Beranikah Anda memasuki lautan pohon dan mendengarkan bisikan sunyinya? Keputusannya seperti hutan itu sendiri, diselimuti misteri.